Dikabarkan bahwa tenaga honorer dengan kriteria tertentu yang nantinya akan berpeluang untuk diangkat menjadi CPNS tahun 2023. Ada 4 kategori non-ASN yang nantinya akan diangkat untuk menjadi CPNS tanpa tes. Nah, teman-teman, welcome to channel Aku dan Guru akan menyampaikan informasi dan edukasi terkini seputar kegiatan guru. Diberitakan bahwa terdapat kabar baik untuk tenaga honorer yang berada di lingkungan instansi pemerintah, terutama tenaga honorer yang saat ini sudah terdapat atau terdaftar dalam database BKN. Dikabarkan juga bahwa kabar baik untuk tenaga honorer ini berkaitan dengan rencana Undang-Undang ASN yang turut membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN pada tahun 2023. Dikatakan bahwa di manalah dalam rancangan Undang-Undang ASN yang menjelaskan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN akan masuk ke dalam pembahasan terhadap 2 rencana undang-undang hingga masa persidangan ketiga. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1 rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kata Puan pada saat rapat paripurna Nusantara 3 DPR RI. Lebih lanjut, di dalam isi RUU tersebut menjelaskan mengenai tenaga honorer yang telah mengabdi lama atau masa kerjanya telah bertahun-tahun akan mendapatkan peluang yang lebih besar. Maka bagi yang bersangkutan wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan mempertimbangkan batasan usia pensiun. Tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan oleh non-ASN yang sudah lama mengabdi menjadi tenaga honorer. Kemudian di poin kedua juga turut disampaikan mengenai pengangkatan PNS yang berdasarkan seleksi administrasi berupa validasi dan verifikasi data surat keputusan pengangkatan. Selain itu, pada pengangkatan PNS juga dilakukan dengan memprioritaskan tenaga non-ASN yang memiliki masa kerja paling lama. Bahkan juga pada bidang fungsional pelayanan publik administrasi, kemudian kesehatan, pendidikan, pertanian, dan penelitian. Bahkan yang tidak kalah penting dari rencana undang-undang tersebut adalah pada pengangkatan PNS juga turut mempertimbangkan masa kerja, ijazah, pendidikan, terakhir gaji, serta tunjangan yang akan diperolehnya nanti.
Apabila RUU ini disahkan, nantinya tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak akan diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Nah, teman-teman, seperti diketahui bahwa pada bulan Oktober kemarin telah dilakukan pendataan non-ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu juga telah dilakukan uji publik yang menghasilkan data-data antara tenaga honorer yang sudah menyampaikan SPTJM maupun yang belum menyampaikan SPTJM. Pada data-data tersebut terdapat beberapa kategori non-ASN seperti guru, tenaga kesehatan, administrasi, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini, untuk pengangkatan ASN atau pengangkatan non-ASN di tahun 2022 ini hanya dibuka untuk merekrut sebagai ASN P3K, bukan PNS. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan CPNS di tahun 2023 mendatang. Nah, Poskupangkom mengatakan bahwa seleksi CPNS tahun 2023 dipastikan akan kembali dibuka oleh pemerintah dengan memprioritaskan tenaga honorer. Namun tidak semua tenaga honorer bisa langsung diangkat menjadi CPNS. Prioritas tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 karena ke depan pegawai pemerintah hanya ada PNS dan P3K. Dikutip dari suara merdeka.com Jakarta, ada kabar baik karena sejumlah tenaga honorer 2023 nanti akan langsung diangkat menjadi CPNS pada tahun 2023. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua tenaga honorer di Indonesia ini bisa langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2023. Karena tentu saja terdapat syarat dan kriteria yang harus dipenuhi peserta yang diprioritaskan untuk pengangkatan tenaga honorer tahun 2023 menjadi PNS oleh pemerintah. Semua ini disebabkan karena tidak semua tenaga honorer memiliki masa kerja dan usia yang sama. Lantas, berapa lama masa kerja dan usia tenaga honorer yang bisa langsung diangkat menjadi CPNS pada tahun 2023? Perlu dicatat bahwa bagi pegawai honorer yang berminat mengikuti seleksi CPNS, ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar. Apa saja itu? Simak video selanjutnya. Pada video kali ini akan disampaikan tentang kriteria untuk calon pelamar. Teman-teman, ada 4 kategori tenaga honorer non-ASN yang diangkat nantinya menjadi CPNS pada tahun 2023. Dan simaklah 4 kriteria honorer ini dapat diangkat menjadi CPNS 2023. Nah, siapa saja mereka itu? Simaklah selanjutnya. Untuk diketahui, hanya tenaga honorer dengan kriteria tertentu yang akan berpeluang menjadi PNS tahun 2023.
Bagi Anda yang berstatus sebagai tenaga honorer di pemerintahan, jangan takut dan khawatir karena masih ada peluang untuk menjadi CPNS pada tahun 2023. Namun demikian, untuk bisa diangkat menjadi CPNS tahun 2023, maka tenaga honorer harus memenuhi syarat dan kriteria serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Ini juga merupakan tindak lanjut atas rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 bulan November tahun depan. Pemerintah melalui Kementerian Pan-RB sepakat untuk tidak akan mempekerjakan kembali tenaga honorer pada instansi pemerintah mulai tahun depan, artinya tahun 2023 ya. Sebagai gantinya, terdapat honorer yang akan diangkat menjadi CPNS, dan pengangkatan tenaga honorer ini merupakan sebuah aturan yang sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2025. Merujuk pada pasal 8 disebutkan bahwa mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, selain itu instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga 2023 untuk menuntaskan permasalahan honorer ini. Disadur dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honor menjadi CPNS, di mana pada pasal 8 dikatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dari tenaga honor diutamakan bagi pekerja yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Pengangkatan tenaga honor menjadi PNS akan diprioritaskan untuk sejumlah sektor. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian dan perikanan, serta peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Kemudian apa saja syarat yang harus dipenuhi? Berikut syarat usia yang harus dipenuhi tenaga honorer jika ingin menjadi CPNS. Di antaranya adalah maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Maksimal berusia 46 tahun dan punya masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Kemudian maksimal berusia 40 tahun dan punya masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Kemudian maksimal berusia 35 tahun dan punya masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Kriteria masa kerja dan umur tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honor menjadi CPNS. Sebagai info lebih lanjut, bahwa sebelum diangkat menjadi CPNS, tenaga honorer wajib mengikuti serangkaian seleksi.
Dan tahapan seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, seleksi disiplin, seleksi integritas, kesehatan, dan kemudian seleksi tentang kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan akademik kita dan kemampuan keterampilan kita dalam suatu pekerjaan. Selain itu juga diwajibkan untuk mengikuti atau mengisi daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tentang seputar pembahasan tata aturan dalam pemerintahan. Nah, teman-teman, itulah informasi yang disampaikan oleh aku dan guru kali ini. Semoga bermanfaat. Dan teruslah bersama aku dan guru, karena aku dan guru akan selalu memberikan informasi terbaru. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Salam Guru Indonesia.